Wanita itu terjebak di dalam drama televisi. Di tubuh seorang istri kaya dari keluarga bangsawan. Ternyata hidup orang kaya, malah langsung membutakan matanya. Dia tahu jalan cerita aslinya, dia akan bercerai dengan presiden. Ya, maka dia ingin merasakan hidup orang kaya sebelum bercerai. Kemudian dia meminta dompet kepada pelayan di sampingnya. Nyonya biasanya menggunakan kartu ini saat keluar rumah. Pelayan mengatakan kartu ini bukan hanya VIP dari bank besar. Orang kaya tidak ada batasan dalam membeli barang seberapa mahal pun. Kemudian wanita itu pergi ke toko barang mewah yang biasanya tidak berani dia kunjungi. Dan dia membeli semua barang yang pernah dicoba dan membungkusnya semua. Toh suaminya pasti akan bercerai dengannya nanti. Sebelum bercerai, tugas utamanya adalah menghambur-hamburkan uang. Padahal dia tidak tahu bahwa dia akan mengubah jalan cerita asli drama tersebut. Mobil merah ditambah dengan mobil balap itu. Semuanya aku ambil. Nona, kau mau begitu banyak? Bagaimana kau akan membawanya pulang? Lupakan saja, aku akan mengurus toko ini. Namun ketika seorang wanita pergi ke klub malam untuk bersenang-senang, tidak disangka, dia malah tertangkap basah oleh suaminya yang merupakan seorang presiden. Wanita itu terkejut saat melihat suaminya. Dia takut jika dia tinggal di sini lagi, dia akan dipukuli oleh suaminya. Namun, saat dia bergegas pergi, dia malah ditangkap oleh suaminya. Namun suaminya tidak menyalahkan wanita itu terlalu banyak. Dia justru meminta wanita itu untuk memperhatikan anak-anak mereka. Aku hampir lupa, wanita jahat ini, Song Kier. Dia berpura-pura hamil untuk menipu Huo Tingchen agar menikah dengannya. Dokter bilang, aku harus lebih banyak bergerak. Jangan sampai harus melahirkan secara caesar. Apa yang kau maksud dengan bergerak di luar? Jadi, selain menikmati ini, apakah aku juga harus menikmatimu? Presiden yang menahan diri. Apakah kau juga pantas? Presiden meminta wanita itu untuk meninggalkan rumah setelah melahirkan. Dia juga akan memberikan kompensasi sebesar 50 juta kepada wanita itu. Kemudian dia melemparkan formulir janji temu pemeriksaan ke tubuh wanita itu. Namun dia tidak melihat ekspresi terkejut di wajah wanita itu. Wanita itu tidak boleh membiarkan kebohongan kehamilan palsu diketahui oleh presiden. Kalau tidak, pasti presiden akan mengancam nyawanya. Maka dia berencana untuk membuat ilusi keguguran. Oh ya, kantong darah. Namun, adegan ini kebetulan dilihat oleh teman masa kecil sang presiden. Dan teman masa kecil itu adalah pemeran utama dalam cerita aslinya. Wanita itu tidak ingin membiarkan kebohongan kehamilan palsunya terbongkar. Maka dia segera menutup perutnya dengan cepat. Tepat pada saat itu, presiden datang tepat waktu. Tidak disangka, kata-kata wanita selanjutnya malah menimbulkan kesalahpahaman pada teman masa kecilnya. Song Kier, jangan mengeluarkan tuduhan sembarangan. Ketika aku datang, dia sudah. Maksud aku adalah, jangan salahkan diri.